Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ridwan Khan ata'anallahu bitul hayati, akhirna fillah al-imam Ustaz Masyhudi, segenap para penasehat, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadarah rahimakumullah. Mari kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, wabil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-alama Ibnu Katsir. Kita niatkan juga semoga jamaah semua sehat walafiat, panjang umur, penuh dengan keberkahan. Allah hadiniya wa niyat yang salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah, kita lanjut berbicara tentang penamaan surat Al-Fatihah, ya. Insyaallah yang bukunya sama seperti saya itu 10 baris dari atas. Kita ulang sedikit tentang dari Warwa Asy-Sya'biyyu an Ibnu Abbas annahu sammaha asasal Quran, ya. Namun sebelum itu, kemarin yang ada pertanyaan dari Pak Aji, ya. Saya ingin mengulas sedikit lagi. Kemarin saya sampaikan bahwa saya pernah mengarang buku. Ini bukunya saya bawa tentang khitab. Nanti terakhirnya khitab. Jadi urutannya bahasa itu pertama berasal dari suara. Misalnya kita ngomong A, itu suara kan. Kemudian kedua berubah jadi fonem. Ya, fonem. Unsur yang paling dasar. Ini kajiannya di ilmu aswat namanya, ilmu fonetik, ilmu fonologi. Dari fonem berubah menjadi huruf, huruf, ya, huruf. Ini fonem yang dituliskan menjadi huruf. Lalu dari huruf berubah menjadi makta as-sauti. Sebelum kalimat nih, sebelum kata, sebelum lafaz, ya, makta sauti. Gabungan beberapa bunyi suara huruf. Nah, baru setelah itu berbentuk menjadi kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu lafaz atau kalimah, ya. Gabungan huruf-huruf yang memiliki makna. Kata kataba menulis, masjid ya masjid, ya. Begitu. Kemudian dari kata lafaz kemudian berbentuklah frasa. Kemarin saya sebutnya frosa, pakai o aja itu frasa, ya. Itu tarkib, gabungan dua kata atau lebih, ya. Tapi belum membentuk makna. Seperti kata fil bait, di rumah, amamal madrasah, di depan sekolah misalnya. Nah, dari kumpulan kata-kata itu barulah terbentuk yang namanya al-kalam dalam bahasa Arab. Tuh kalam itu turos. Nama lainnya jumlah mufidah. Kalau bahasa kita kalam itu kalimat namanya, ya, kumpulan kata-kata. Dari jumlah mufidah ini kemudian terbentuklah sebuah fakrah. Apa fakrah? Paragraf. Nah, ya, gabungan beberapa kalimat membahas satu ide pokok. Dari fakrah-fakrah terus berbentuklah khitab. Nah, ini buku saya tentang khitab. Khitab itu apa? Ya, gabungan beberapa paragraf yang membentuk satu pemahaman utuh. Nanti nama lainnya jadilah artikel, jurnal, makalah, buku, khutbah, ceramah, tesis, disertasi, skripsi. Ya. Itu berasal dari suara sebenarnya. Suara
membentuk fonem, membentuk huruf, membentuk maqtas sauti, membentuk kalimat, membentuk tarkib, membentuk kalam, jumlah, faqrah, dan khitab atau nas, teks. Ya, teks-teks Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu gambarannya. Jamaah sekalian, tentang nama-nama Al-Fatihah. Diriwayatkan Imam Sya'bi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu sammaha asasal Quran, bahwa ya Al-Fatihah ini juga dinamakan katanya pondasinya Al-Qur'an. Qala wa asasuha bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata pondasinya, dasarnya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaha Sufyan bin Uyainah bil Waqiyah. Kemudian Sufyan bin Uyainah menamakan Al-Fatihah dengan nama Al-Waqiyah. Apa? Surat pelindung artinya. Ya, punya hikmahnya bisa melindungi. Wa sammaha Yahya bin Abi Katsir Al-Kafiyah. Ini kemarin sudah kita bahas, saya ulas sedikit. Kemudian Yahya bin Abi Katsir menamakan Al-Fatihah dengan sebutan Al-Kafiyah. Ya, lihat jadi berapa banyak nama-nama surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena apa? Dinilai dari sisi ya keutamaan yang sangat begitu besar, maka punya nama-nama yang banyak. Li'annaha takfi yang ma'adaha, karena surat Al-Fatihah ini bisa apa? Memenuhi, mencukupi dari yang selainnya. Wala yakfi ma siwaha anha, dan tidak ada yang bisa mencukupi selain daripada Al-Fatihah. Artinya surat-surat yang lain itu masih di bawah daripada Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu semuanya terkumpul terkandung dalam Al-Fatihah. Baik. Kama jaa fi ba'dil ahadits al-mursalah, sebagaimana ada keterangan dalam hadis al-mursalah, ummul Quran iwadun min ghairiha, ya. Induknya Al-Quran, maksud Al-Fatihah itu adalah iwad, ya. Min ghairiha katanya apa? Dapat menggantikan daripada yang selainnya. Wa laysa min ghairiha iwadun minha, dan tidak ada yang bisa menggantikan selainnya. Artinya Al-Fatihah itu memang di atasnya. Ya, seluruh makna-makna Al-Qur'an itu kandungannya berada di dalam surat Al-Fatihah. Nanti Al-Fatihah dikumpul lagi maksudnya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam Bismillahirrahmanirrahim semuanya ya terkandung dalam huruf ba. Ada filosofi begitu. Ada ba itu di titiknya. Ya. Titik itu punya kandungan makna yang sangat luar biasa, ya isi daripada Al-Qur'an. Taib. Wa yuqalu laha, dan dinamakan juga suratus shalah wal kanzu, ya. Al-Fatihah dinamakan juga suratnya salat gitu. Dan wal kanz, apa kanz? Harta simpanan. Dzakarahuma Az-Zamakhsyari fi kasyafihi. Ini telah disebutkan oleh Imam Syekh Zamakhsyari dalam kitab beliau Al-Kasyaf. Ya, Kasyafa ini karena beliau notabene ahli balaghah, maka ketika menafsirkan Al-Qur'an banyak menyentuh hal-hal yang bersifat balaghiyah. Kalau Imam Sawi syarah daripada tafsir Jalalain, beliau ahli nahu, maka dalam 4 jilidnya kitab beliau juga bicara tentang tafsir, banyak menyentuh hal-hal yang bersifat nahu, ya. Jadi memang tergantung kepada apa mufassirnya, dia punya kelebihan ini, dia banyak bicara tentang itu, ya. Wahiyya makkiyah, ya. Surat Al-Fatihah ini katanya dia surat makkiyah. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abu Aliyah, ya. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, oleh Qatadah dan Abu Aliyah. Wakila, dan ada juga yang mengatakan Madaniyah. Surat Al-Fatihah itu bukannya Makkiyah tapi Madaniyah. Qalahu Abu Hurairah wa Mujahid wa Atab bin Yasar wa Zuhri. Itu disebutkan oleh Abu Hurairah, oleh Imam Mujahid, oleh Imam Atta bin Yasar dan Az-Zuhri. Wa yuqalu nuzilat marratain. Ada juga yang mengatakan surat Al-Fatihah itu turunnya 2 kali katanya. Marratan di Makkah, sekali turun di Makkah. Wa marratan bil Madinah, kemudian sekali lagi turun di kota
Madinah. Wal awwalu asbahu katanya liqaulihi ta'ala. Pendapat yang pertama ini lebih kuat. Artinya surah Al-Fatihah diturunnya di kota Mekah. Ya, kemarin kita sudah kaji bahwa kalau ayat-ayat yang turunnya di kota Madinah sekian ayat, di Mekah juga sekian ayat. Baik. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala walaqad atainaka sab'am minal mathani. Sungguh telah kami datangkan kepada Anda 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, kita dalam satu hari satu malam sholat baca Al-Fatihah terus kan, baca terus. Ya dalam satu sholat berapa kali baca ya Al-Fatihah? Kalau 4 rakaat itu 4 kali baca. Allahu a'lam. Wa haka Abu Laits As-Samarkandi anna nisfaha nuzila bi Makkah. Ada lagi mengatakan Abu Laits As-Samarkandi ini beliau ini ulama Samarkand. Ya, beliaulah pengarang juga kitab Tanbihul Ghafilin. Di masanya nih di abad ketiga ini beliau luar biasa nih. Ya, banyak ulama-ulama yang lahir dari kota Samarkand. Pada saat itu dikatakan kota yang Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ya, ada juga di abad kedua Abu Laits juga. Tapi dia bukannya Samarkand, beliau orang Mesir. Ya, orang Mesir sezaman dengan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, Abu Laits ini Al-Fahmi, beliau sebetulnya lebih alim daripada Imam Malik di kota Madinah. Tetapi karena murid-muridnya tidak mengembangkan pemikirannya, bukunya tidak dibukukan, maka pemikirannya hilang. Ya, yang berkembang hanya 4 itu saja, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Kata Imam Abu Laits As-Samarkandi, katanya anna nisfaha nuzila bi Makkah. Setengahnya dari surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Wa nisfaha al-akhar nuzila bil Madinah. Setengahnya lagi diturunkan di kota Madinah. Wa huwa gharibun jiddan. Nah, tapi kata Ibnu Katsir, wah ini pendapatnya aneh banget. Ya, artinya jarang sekali. Gitu. Makanya Imam Ibnu Katsir juga banyak mengutip juga tentang pendapat beliau, ya. Karena beliau dikatakan orang yang alim dari beberapa sisi keilmuan banyak, tetapi ada juga pendapatnya yang tidak diambil. Seperti misalnya beliau juga dalam Tanbihul Ghafilin, itu kan kitab yang luar biasa yang dibaca di seluruh pesantren. Itu ada hadis-hadis yang dhaif memang. Ya, beliau angkat dan itu juga diakuin gitu. Tetapi esensinya tidak mengurangi daripada keutamaan kitab tersebut. Naqalahu al-Qurtubi anhu. Imam Qurtubi juga mengambil dari beliau gitu. Menukil. Wa hiya sab'u ayatin bila khilafin. Surat Al-Fatihah ini jumlahnya ada 7 ayat. Bila khilaf, tidak ada yang berselisih paham. Itu di Al-Fatihah sampai waladhdallin itu ada semuanya 7 ayat. Wa qala Amr bin Abi Ubaid. Amr bin Ubaid mengatakan saman. Beliau mengatakan 8 ayat. Berarti bismillahnya dibagi 2, ya. Wa qala Husain Al-Ja'fi. Kemudian Husain Al-Ja'fi mengatakan sittatun. Enggak, Al-Fatihah itu ada 6. Berarti bismillahirrahmanirrahimnya kagak dimasukkan. Ya, ini ara ulama berbeda-beda pendapat. Wa hadani qaulani syadzan. 2 pendapat ini yang mengatakan Al-Fatihah itu jumlahnya ada 8 ayat, 6 ayat itu katakanlah pendapat yang syadz. Pendapat itu pendapat yang bukan jumhur ulama, yang lemah, ya. Wa inna makhtalafu fil basmalati. Sesungguhnya mereka berselisih pemahaman pada kata basmalahnya. Enggak bacaan basmalah. Hal hiya ayatun mustaqillatun min awwaliha? Apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang tersendiri dari awalnya? Kama huwa inda jumhuri qurra'i al-Kufah. Sebagaimana dia menurut ya jumhur para qurra ahli Kufah. Wa qali jama'ati minas sahabah wa tabi'in. Dan sebagaimana menurut pendapat kalangan para sahabat dan tabi'in wa khuluqin minal khalaf, dan kebanyakan daripada khalaf. Au ba'di ayah, atau
katanya dia adalah sebagian daripada ayat. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ada yang mengatakan dia ayat yang tersendiri terpisah, ada juga yang mengatakan bagian daripada ayat. Au la tu'addu min awwaliha bil kulliyah, atau katanya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk awal dari keseluruhannya. Maka ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, ya, berbeda pendapat. Apa yang jumhur ulama mengatakan bagian daripada Al-Fatihah. Maka kalau kita baca Al-Fatihah enggak baca bismillah berarti kurang sempurna, ya. Kama huwa qaulu ahli Madinah min qurra wal fuqaha. Sebagaimana itu pendapatnya ahli Madinah daripada para qurra dan fuqaha. Ala salasati aqwalin, ada 3 pendapat katanya. Kama sayati takriruha, sebagaimana akan datang ketetapannya fi maudhi'ihi, pada tempatnya nanti akan dikaji lagi mendalam oleh beliau. Insyaallah taala wa bihi athiqah. Insyaallah taala, dan dengannya ada siqah, kepercayaan. Qalu, para ulama mengatakan wa kalimatuha. Sekarang kata-kata. Nah, di sini kita kemarin saya terima kasih Pak Haji itu, jadi biar enggak salah ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, tapi kalau bahasa kita kata atau lafaz. Wa kalimatuha, dan kata-kata yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu jumlahnya 25 kalimatan. Ada 25 kata. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kayak kita kemarin, qul huwallahu ahad, qul 1, huwa 2, dan seterusnya. Satu ayat sekian kali kata, kemudian dikalikan 7 kata, berarti semuanya ada 25 kata dalam surat Al-Fatihah. Berapa hurufnya? Wa hurufuha mi'ata wa thalathata asyara harfan. Jumlah huruf-hurufnya ada 113 huruf. Ya, subhanallah jamaah sekalian, ini ulama begitu detailnya sampai huruf-huruf Al-Fatihah dihitung, ya. Nah, zaman sekarang berapa? Kata Nabi itu, janganlah Anda mengatakan alif lam mim itu huruf, bukan. Alif huruf, lam huruf, dan semuanya dilipat gandakan 10. Berarti jamaah kalau baca surah Al-Fatihah dapat berapa tuh? 113 dikali 10, berapa tuh pahalanya? Ya, luar biasa. Qala Al-Bukhari fi awal kitab at-tafsir. Imam Bukhari, ya, berkata di awal-awal kitab tafsir, sumiyat, katanya ummal kitab li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahib, ya. Surat Al-Fatihah dinamakan juga ummul kitab, induknya kitab. Kenapa? Li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahib, karena dalam penulisannya di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Wa yubda'u bi qiraatiha fi shalah, juga di dalam salat pertama kali dibacanya yang wajibnya surat Al-Fatihah. Waqilah, dan dikatakan innama sumiyat bidzalika, sesungguhnya dinamakan Al-Fatihah itu induknya, katanya induknya liruju'i ma'anil Qur'ani kulluh. Karena apa? Semua makna-makna Al-Qur'an itu kembali ila ma tadammanathu, kembali kepada tercakup di dalam Al-Fatihah. Semua makna-makna Al-Qur'an itu semuanya tercakup di dalam surat Al-Fatihah, gitu. Qala Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Jarir mengatakan wal arabu tusamma kulla jami'i amrin aw muqaddimi li amrin idza kanat lahu tawabi'un tattabi'uhu wa laha imamu jami'in umman, katanya. Sebetulnya wal arabu tusamma kulla jami'in umman, gitu. Bangsa Arab, ya, menamakan semua yang mengumpulkan segala macam perkara atau yang mendahului segala macam pertama, ya, dan dia memiliki pengikut, yang pengikut itu mengikutinya, itulah dia disebut sebagai imam yang mengumpulkan semuanya. Itulah yang disebut juga dengan namanya induk, umat. Yang namanya induk mengumpulkan segala macam sesuatu. Fatakulu, ya,
Contohnya misal Anda mengatakan lil jildati allati tajma'u ad-dimagh. Jildah. Jildah itu kan kulit. Nah, ini saya baca secara kedokteran. Jadi istilahnya sel kulit itu dia allati tajma'u, dia menggabungkan apa? Dia yang melindungi dimagh, otak. Nah, jadi kulit inilah yang melindungi otak. Itu disebut ra's, induknya kepala. Wisamuna liwal jais, dan mereka juga menamakan ya induk itu adalah benderanya para tentara. Warayatuhum, dan bendera para tentara allati yajtami'una tahtaha umman, yang mereka semuanya pada berkumpul di bawah bendera, bendera sebagai induknya. Kan kita misalnya silakan maju para peserta dari Indonesia, akan maju depan pegang bendera, ya, menandakan dia orang-orang Indonesia. Wastashhid biqaulidhi, dan beliau istashhada, mengambil dalil dengan perkataan dzi rimmah. Ala ra'sihi ummun lana naqtadi biha, ya. Di atas kepalanya itu ada ummun, maksud ada kepala, ya, ada pimpinan, ada induk-induk. Lana naqtadi biha, yang kita mengikutinya, ya, kita harus mengikuti pemimpin gitu. Jima'u umurin laisa na'silaha amron. Jima' umur, arti pemimpin itu, induk itu, dialah yang mengumpulkan segala urusan-urusan. Laisa na'si laha amron, kita kagak boleh melanggarinya. Kalau kata pemimpin A ya A, B ya B. Ya, jika yang diarahkan itu baik dan benar. Itulah analogi daripada istilah Al-Fatihah adalah ummun, induk daripada segalanya. Wa ya'ni ar-ramah, maksud adalah tombak. Qala, beliau berkata, wa summiyat Makkata ummal qura. Berikutnya ya. Surat Al-Fatihah itu sekarang kota Mekah, ya. Wa summiyat Makkata ummal qura. Dan Mekah itu disebut sebagai induknya para qura, desa-desa. Kota Mekah adalah induknya kota-kota, desa-desa yang ada di sekeliling kota Mekah. Litaqaddumiha, kenapa? Karena kemajuannya kota Mekah. Amama jami'iha, di depan seluruh desa-desa. Wa jama'aha masiwaha, dan mengumpulkan daripada selain kota Mekah. Jadi kota Mekah dikatakan ummul qura, induknya para desa-desa. Wakila, dan dikatakan li'annal arda duhiyat minha, karena bumi itu katanya dimulai dari Mekah. Mekah itu katakan porosnya bumi itu berasal dari Mekah. Dari Mekah lah tersebar ke seluruhnya. Wa yuqalu laha aidan, dan dikatakan juga ya Al-Fatihah li'annaha tuftahu biha al-qiraah. Dinamakan juga itu suratnya namanya surat Al-Fatihah katanya. Kenapa? Karena dia dimulai dengan membaca, salat bacanya dengan itu juga. Waktu tihat sahabatu biha kitabatul mushaf, dan para sahabat juga memulai ya penulisan Al-Qur'an itu juga dengan juga Al-Fatihah, ya. Baik. Wa sahha tasmiyatuha bisabil masani qalu. Benar penamaan surat Al-Fatihah itu dengan nama Sab'ul Masani. Mereka mengatakan li'annaha tuthanna fi sholati, karena surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang di dalam salat. Fatuqra'u fi kulli rak'atin, ya. Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat. Yang pertama kita Al-Fatihah, kedua Al-Fatihah. Tadi salat maghrib kita baca 3 kali surat Al-Fatihah. Gitu ya. Baik. Wa in kana lil mathani ma'na akhar ghairu hadza. Ya, meskipun katanya terulang-ulang itu memiliki makna yang lain, kama sayati bayanuhu fi maudhihi,
sebagaimana akan datang penjelasannya pada tempatnya nanti insyaallah taala. Qala Imam Ahmad bin Hanbal berkata, haddatsana Yazid bin Harun anba'ana Ibnu Abi Dzib, ya, telah memberitakan kepada kami Ibnu Abi Dzib wa Hashim bin Hashim an Ibni Ubay Dzib anil Mukbari an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ummil Quran. Nah, beliau berkata tentang induknya Al-Quran. Hiya ummul Quran. Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Wahiyya sabul mathani, dia juga sabul mathani. Wahiyal Quranul azim, dan Al-Fatihah adalah Al-Quran yang agung. Ya. Tsumma rawahu an Ismail an Ibni Umar an Ibni Ubay Dzib. Wa qala Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, Imam Tabari berkata, hadatsani Yunus bin Abdul A'la. Ya, Yunus bin Abdul A'la telah berbicara kepada saya, anba'ana banu Wahab. Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, akhbarani Ibnu Abi Dzib. Ibnu Abi Dzib juga memberitakan kepada saya, an Sa'idil Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, hiya ummul Quran. Ya, ini jadi maksudnya ini Pak. Ini diulang-ulang oleh beliau tapi sanadnya berbeda-beda. Ya, artinya penamaan ini ummul Quran itu bukan sembarangan, memang ada dasar riwayatnya. Hiya ummul Quran, Al-Fatihah itu ada ummul Quran. Wa hiya fatihatul kitab, dia juga pembuka kitab. Wa hiya sabul masani, dan dia juga namanya sabul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Musa, ya saya beri cepat aja, perawinya saya langsung terjemahkan, bin Mardawiyah berkata dalam tafsirnya, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad telah berbicara kepada kami, Muhammad bin Ghalib bin Haris telah berbicara kepada kami, Ishaq bin Abdul Muwahhid Al-Musalli telah berbicara kepada kami, Al-Mu'afi bin Umran telah berbicara kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far dari Abdul Hamid bin Ja'far, An-Nuh bin Abi Hilal an Al-Maqbari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sanad perawinya begitu banyak ya, yang namanya hadis musnad, terus nyambung-nyambung. Alhamdulillahi rabbil alamin, 7 ayat. Ya, artinya surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ihdahunna. Nah, ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada 7 ayat itu. Wahiyya sabul mathani, dan dia disebut juga 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang agung. Wahiyya ummul kitab, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Wa fatihatul kitab, dan pembuka Al-Quran. Waqad rawahu ad-Daruqutni aidan an Abi Hurairah marfu'an bin nahwihi aw mithlihi wa qala kulluhum thiqatun. Artinya Imam Daruqutni juga telah meriwayatkan dari Imam Abu Hurairah hadisnya marfu, ya, sama sepertinya, dan katanya semua perawinya itu thiqat, dapat dipercaya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali dan dari Ibnu Abbas dan dari Abi Hurairah annahum fassaru qaulahu ta'ala, sesungguhnya mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala sab'am minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Bil Fatihati, beliau menafsirkan kata itu artinya Al-Fatihah. Wa annal basmalah hiya al-ayatus sabi'ah, dan basmalah itu adalah ayat yang ke-7 minha dari Al-Fatihah. Wa sayati tamamu hadza indal basmalah, dan akan datang pembahasannya dengan sempurna ketika membahas tentang ayat basmalah. Waqad rawa al-A'mash an Ibrahim qala, A'mash dari Ibrahim meriwayatkan, beliau berkata, ya, A'mash meriwayatkan dari Ibrahim, dan beliau berkata, qila li Ibnu Mas'ud, dikatakan kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud pernah ditanya, lima lam taktubul Fatihata fi mushafik. Jamaah sekalian, ini Ibnu Mas'ud punya tafsir, ya. Beliau tetapi dalam tafsirnya tidak menulis surat Al-Fatihah.
langsung surat Al-Baqarah gitu ya. Nah, kemudian ada yang menanya kepada beliau, Ibnu Mas'ud, kenapa Anda tidak menulis surat Al-Fatihah di kitab Anda? Qala, beliau menjawab, "Lau katabtuha lakatabtuha fi awwali kulli surah." Seandainya saya tulis, maka akan saya tulis surat Al-Fatihah itu di awal setiap surat ya. Qala Abu Bakar bin Abi Dawud, yakni haitsu yaqra'u fi shalah ya. Jadi kemudian Abu Bakar bin Abi Dawud beliau mencoba menjelaskan ya. Artinya surat Al-Fatihah itu dibaca di setiap salat ya. Qala waqtafaitu bihibdil muslimin laha an kitabatiha waqtafaitu. Artinya aku merasa cukup an kitabatiha itu. Tidak perlu menulis lagi surat Al-Fatihah itu ya dalam kitabnya. Kenapa? Bihibdil muslimin laha. Karena orang muslim udah banyak yang hafal surat Al-Fatihah. Jadi ada dua. Kenapa Imam Ibnu Abbas ya, Ibnu Mas'ud beliau tidak menulis surat Al-Fatihah di dalam kitab beliau? Yang pertama, dia mengatakan seandainya saya tulis, akan saya tulis di setiap awal ya. Yang kedua, kata beliau, kan surat ini sudah banyak orang pada hafal semuanya gitu ya. Baik. Kemudian waqad qila, dan telah dikatakan ya, innal Fatihah awwalu syai'in, katanya unzila minal Qur'an. Nah, dia mengatakan begini, sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali diturunkan daripada Al-Qur'an. Kama warada fi hadithi rawahu Al-Baihaqi, sebagaimana ya ada keterangannya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, fi dalail nubuwah wa naqalahu Al-Baqalani ahadu aqwal tsalasa. Nah, kemudian Imam Baqalani menukilkan ini ya. Katanya ada salah satu daripada tiga pendapat. Wakila, maksudnya gini, tadi yang mengatakan Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali diturunkan, itu salah satu pendapat yang pertama. Wakila, dan yang kedua ada yang mengatakan ya ayyuhal mudatsir. Ada yang mengatakan juga yang kedua itu ayat ya ayyuhal mudatsir kama fi hadithi Jabir fi sahihi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir dalam sahihnya. Wakila, ada juga yang mengatakan yang ketiga nih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ya. Wa hadza huwa as-sahihu. Inilah pendapat yang benar. Jadi ada yang mengatakan ya Al-Fatihah itu ayat yang pertama kali turun, satu. Yang kedua ada yang mengatakan bukan. Yang kedua ya ayyuhal mudatsir. Nah, yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika Nabi sedang bertahanus di gua Hira ya. Turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan 1 sampai 5 ayat ya. Wa hadza huwa sahih, inilah pendapat yang benar, yang tepat. Kama sayati takriruhu fi maudhi'ihi, sebagaimana akan datang ketetapannya, penjelasannya pada temanya nanti. Jadi selalu begitu beliau, nanti pas pembahasan akan dibahas dengan detail. Wallahul musta'an, hanya Allah tempat meminta pertolongan. Nah, sekarang kita bicara tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Dzukira ma warada fi fadlil Fatihah, disebutkan apa yang telah ada datang tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata, semoga Allah sayang kepadanya, di dalam musnadnya, Yahya bin Sa'id ya telah berbicara kepada kami dari Syu'bah. Khubayb bin Abdurrahman berbicara kepada saya dari Hafs bin Asim, dari Abi Sa'id bin Mu'alla, semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qala qultu ya Rasulullah. Nah, dia pernah berkata, wahai Rasulullah, inni kuntu usalli. Kelewatan ya. Radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fada'ani, beliau bercerita gini, saya
sedang sholat. Kemudian Nabi memanggil saya, falam ajibhu, saya enggak menjawab, hatta sholaitu, waktu itu sampai saya sholat selesai, baru saya menghampiri Nabi, ya. Faqala, kemudian beliau berkata, ma mana'aka, kata Nabi nih, ma mana'aka anta tiani, ya, kenapa kamu kagak datang kepadaku, ya, ketika aku panggil. Qala, katanya, qultu ya Rasulullah inni kuntu usolli, maaf ya Rasulullah saya sedang sholat. Qala alam yakulillahu, kata Allah, kata Nabi Muhammad, bukankah Allah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stujibu lillahi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian merespon, itu, ya, panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, ketika, ya, Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada huyitum, kepada sapaan kalian. Tsumma qala li'allimannaka a'dhama suratan fil Quran. Kemudian kata Nabi gini, aku, ya, akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung, yang paling besar di dalam Al-Quran, qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Jadi gambarannya, Pak Imam bilang sama salah satu jamaah, kamu jangan keluar dulu ya, saya mau ajarkan sesuatu kepada anda, ya, sebelum anda keluar dari masjid. Nah, itu pesan Nabi begitu kepada sahabat. Baik. Qala fa akhadha biyadi, kemudian Nabi itu memegang tangannya. Falamma arada ay yakhruja minal masjid, ketika beliau ingin keluar dari masjid, qultu, aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, innaka qulta, Rasul, tadi kan anda berkata begini, ya, pengen ngajarin saya, ya, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qala, kata Nabi, nam, ya, ya. Jadi nanti di riwayat lain diceritakan, ketika Nabi berjalan, ini sahabat takut, takut udah mau keluar masjid, takut belum sempat cerita selesai, Nabi udah keluar, nggak jadi, ya, Nabi ngajarkan kepada beliau. Taib. Falamma arada ay yukhrija minal masjid, ketika Nabi ingin keluar dari masjid, qultu, aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, innaka qulta li'allimannaka a'dhama suratan fil Quran. Wahai Rasulullah, bukankah anda telah berkata akan mengajarkan saya surat yang paling agung, yang paling mulia dalam Al-Quran? Kata Nabi, ya, nam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Nabi menjelaskan tentang Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Ya. Al-Fatihah itu adalah nama lainnya sabul mathani, dan dia juga Al-Quran Al-Azim yang aku diberikan, yang surat itu diberikan kepadaku. Wa hakadha rawahu Al-Bukhari an Musaddad. Demikianlah Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad, wa Ali bin Al-Madani, dan juga dari Ali bin Madani. Kilahuma an Yahya bin Sa'id. Keduanya itu bersumber dari Yahya bin Sa'id Al-Qattani. Kemudian warwahu fi maudin akhar min at-tafsir. Kemudian diriwayatkan juga di tempat yang lain, di pembahasan yang lain di tafsir ini, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah min turuqin an Syu'bah. Ini melalui beberapa jalur. Turuk itu jamak taksir dari tariq, tariqun, tariqan, tariqain, turuq. Jadi ada satu hadis tapi jalannya panjang ke sana ke sini. Ya, karena sahabat kan banyak masing-masing mendengar dan menyampaikan hadis tersebut. Taib. Warawahu Al-Waqidi an Muhammad bin Mu'ad Al-Ansari. Al-Waqidi meriwayatkan dari Muhammad bin Mu'ad Al-Ansari an Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla an Ubay bin Ka'ab, ya. Fa dzakaranahu, beliau menyebutkan sama seperti tadi. Wa qatawaqa fil Muwatta lil Imam Malik bin Anas, ya. Dan
Pernah juga disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik bin Anas, ma yanbaghi tanbihu alaihi, sesuatu yang harus betul-betul diperhatikan. Apa? Fa innahu rawahu Malik anil Ala bin Ya'qub al-Hurqi anna Abu Sa'id maula Amir, bahwa Abu Sa'id pembantunya budaknya Amir bin Kariz telah memberitakan kepada mereka bahwa Rasulullah nada, ini cerita tadi diulang kembali, bahwa Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab wa huwa yusalli fil masjid, beliau sedang salat. Jadi Ubay bin Ka'ab sedang salat, dipanggil sama Nabi. Falamma faragha min salatihi lahiqahu, ketika beliau selesai daripada salatnya, beliau menyusul Nabi. Qala fawadu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadi, ya. Dan Nabi katakanlah menggenggam tangannya, ya. Wa huwa yuridu ay yakhruja, dan Nabi pengen keluar dari pintu masjid. Qala, lalu beliau berkata, inni la arju alla takhruja min babil masjid hatta ta'lama surata ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Qur'ani wala fil Furqani mithlaha. Saya berharap, ya, Anda jangan dulu keluar dari pintu masjid, sebelum Anda mengajarkan, ya, surat yang diturunkan, ya, surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, juga tidak ada dalam kitab Injil, juga tidak ada dalam Al-Furqan, mislah sepertinya. Qala Ubay faj'altu abta'u fil masyi raja'an dzalik, ya. Kemudian ini si Ubay pintar juga, karena sama-sama jalan bareng, beliau berupaya abta'u, apa? Memperlambat langkahnya, agar Nabi agak cepat keluar dari masjid, ya, agar Nabi apa? Sambil berjalan terus dijelasi semua sampai lengkap, gitu, ya. Ini pintarnya sahabat, jalan pelan-pelan, abta'u fil masyi raja'an dzalik. Beliau berharap agar Nabi selesai menceritakannya sampai selesai sebelum keluar masjid. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, masuratul lati watani, wahai Rasul, surat apa yang kau janjikan kepadaku? Qala kaifa taqra'u idza iftatahta as-salata, apa yang kau baca ketika Anda membuka salat, ya. Qala fa qara'tu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin, hatta, katanya, utiyat al-akhar, sampai kemudian didatangkan kepada yang lainnya. Faqala, ini saya bingung nih. Tadi kata Pak Imam, kalau udah bunyi mau ada tahlilan ya? Belum? Ya. Jemaah sekalian, ini waktunya terbatas. Kita pembahasannya berarti baru masih menyebutkan nama-nama lain daripada surat Al-Fatihah. Yang kedua berbicara tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Baru segitu, ya. Ini masih banyak. Kenapa disebut juga keutamaan? Agar nanti kita tambah cinta, tambah senang sama surat Al-Fatihah. Nanti kalau sudah cinta senang, udah dikit-dikit punya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bapak-bapak nih anaknya pusing, ya. Ingat, Al-Fatihah itu punya hikmah juga, ini menyembuhkan, mencukupi. Jadi kita jadi apa? Bisa meruqyah anak kita sendiri. Kalau perlu manggil orang lain, kita sendiri bisa jadi tabib. Ya. Makanya apa, orang dulu apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ya, silakan. Kalau mau lengkap bisa lihat YouTube saya, kajian surah Al-Fatihah juga di Masjid Pangeran Jakarta, dan di masjid saya pernah kaji juga di Bintara 14. Itu ada tentang kajian surat Al-Fatihah secara tuntas dengan nama-nama dan hikmah-hikmahnya. Tapi kitabnya beda, bukan kitab ini, kitab Tafsir Ayatul Muqarrabin. Ya, tafsir ayat-ayat orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Jadi kita sampai di sini dulu temanya. Saya sudah berupaya ngebut ini biar materinya banyakan. Kalau dulu saya ngaji kitab ini sama Kejis Saifuddin Amsir, ya paling 3 baris, 4 baris udah. Ya, kita sampai 2 lembar banyak sebelum materi dapatnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
Iya ya, ada. Masa komatnya udah selesai. Ya. Kalau pertanyaan sampai masa komat selesai. Yang tadi saya sebutkan jamaah tentang perbentukan kata, ini buku saya berbahasa Arab. Ini sedang proses terjemah ke bahasa Indonesia, ya. Nanti ada kajian tadi tentang terbentuknya kata, gitu, sampai menjadi sebuah nusus al-adabiyah. Udah ya, kayaknya nggak ada pertanyaan ya Pak ya, karena ini mudah, hanya memahami, hanya sedang mendengar bahwa nama lain daripada penamaan surat Al-Fatihah dan keutamaan-keutamaannya, ya. Semoga menjadi ilmu buat kita bersama, dan dengan disebutkannya tadi nama-nama para sahabat yang menurunkan rahmat, keberkahan untuk kita semua yang berada di masjid, untuk kita yang mendengar. Wa bi dzikrihim, dan dengan menyebut nama orang-orang soleh akan turun keberkahan, rahmat. Ini adalah salah satu diantaranya. Kita juga sebut beberapa nama para sahabat yang meriwayatkan tentang seputar Al-Fatihah. Semoga berkah, kasih futuh, kasih ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na من القرآن الكريم والعلم ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والآله والصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya pengumuman, saya masih di Kerasak Cilamaya.